Oke, kembali lagi di channel YouTube saya di Iqbal Farhan Syuhada. Kemarin mohon maaf, eh, videonya terpotong di bagian akhir. Harusnya kemarin ada di bagian riwayat transaksi, di bagian detailnya. Itu harusnya sudah jadi, cuman karena terpotong jadinya sampai di close modal aja. Contohnya seperti ini. Kalau kemarin itu sampai di sini dia. Ini contoh, saya hapus dulu. Transaksi. Kemarin jadinya seperti ini. Nah, untuk yang detailnya itu scriptnya seperti ini. Teman-teman bisa di copy aja atau di pause dulu videonya untuk ditulis dulu. Ini bagian tanggal transaksi, nama customer, dan total bayarnya. Kalau ini bagian tabelnya. Oke, di video ini kita akan lanjutkan di bagian dashboardnya. Jadi kalau dicontoh, di sini ada pendapatan bulan ini, kemudian pendapatan hari ini, dan total pesanan hari ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke halaman home. Nah, di halaman home kita tambahkan kelas pack wrapper. Kemudian kita tambahkan kelas grid. Kemudian kita bagi menjadi 3 kolom. Grid kolom 3. Kemudian kita beri jarak 6 gap ya. Kemudian kita buat sebuah card di sini. Kemudian card body. BOD. Body. Kemudian di sini kita tambahkan div dulu untuk tulisannya. Pendapatan bulan ini. Kemudian kita tambahkan RP misalkan segini. Ini untuk contohnya aja. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan avatar. Ini dari DCUI placeholder. Di sini kita besarnya 16, kemudian backgroundnya warning, warna kuning. Kemudian di sini kita tambahkan icon kelas tabler kalender. Kelas size min 4, min 5 harusnya. Min 5 atau min 6. Kemudian kita tambahkan rounded full supaya dia terlihat bulat. Oke. Kita ubah lagi di card. Ini kita tambahkan card compact. Oke. Kemudian dari avatar dari pendapatan bulan ini sama div yang angkanya kita bungkus di suatu div. Kemudian kita kasih kelas flex dan flex kolom.
biar urutannya ke bawah seperti ini. Kemudian di card body kita tambahkan flex row. Nah, kemudian yang di bagian angka kita tambahkan kelas font XL. Oh salah, harusnya text XL atau 3XL, terlalu besar, 2XL. Kemudian font bold ini. Yang di bagian ini kita tambahkan kelas text SM. Kemudian opacity-nya kita beri 70 biar agak terlihat abu-abu. Ini. Kemudian size iconnya kita ubah. Contoh. Oke, sudah hampir mirip. Teksnya XS. Opacity-nya 50. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan item center biar agak di tengah. Oke, gapnya kita tambahin. Sini gap 3. Di dalam ini, di dalam card body. Gap min 3. Oke. Sekarang kita duplikat yang dari card ini, kita duplikat 3 kali. Yang kedua ini kita ubah jadi pendapatan hari ini. Kemudian total pesanan hari ini. Kemudian ini kita dummy dulu. Dua pesanan contohnya. Seperti ini. Di sini ikonnya ada harusnya kalender month ya. Kemudian kalender check. Dan yang ketiga list check. Ya. Oke, kita sekarang kita menampilkan total pendapatan bulanan dulu. Kita buka kelasnya, kelas home. Nah, untuk data kita dibagi menjadi 3. Yang pertama bulanan, kemudian ada hari ini. Kita bahasa Inggris saja. Today. Monthly. Oke. Untuk datanya sendiri kita ambil dari tabel transaksi. Jadi kita buat sebuah variabel dulu, transaksi, kemudian kita panggil data transaksinya. Transaksi. Kemudian
where pertama kita where month dulu, where month created at, kemudian where year created at sama dengan ini tahun, dan yang ini bulan, dan kita buat bulan dan tahunnya. Tahun dan bulan itu dia explode dari date YM. Oke, seperti ini. Oh, ini salah ini. Seperti apa ya? Seperti ini. Nah, jadi ini kita explode, kemudian kita bikin dua variabel langsung. Yang Y ini menjadi tahun, yang M ini menjadi bulan. Kemudian di transaksi ini kita tampilkan sum price. Oke, sekarang kita coba tampilkan di bagian home-nya. Di sini kita number format, variable monthly. Sekarang kita refresh, ada 457. Coba kita lihat transaksinya. Dari yang kemarin berapa nih jumlahnya? Coba kita ringkas dulu ya, ini kita hapus-hapusin dulu biar lebih cepat ngitungnya. 60 untuk yang tanggal 11, kemudian yang tanggal 12 ada 45, seharusnya 105 ya, ini 105, sudah betul. Kemudian pendapatan hari ini dari kelas yang sama, transaksi. Di sini kita tambahkan where created at sama dengan date, kemudian YM, atau kita ubah aja nih. Ini today kita beri variabel sendiri aja. Today sama dengan date YMD. Kemudian today, terus di where-nya kita tambahkan where date. Kita tes dulu. Oh, where date tidak ada. Today some price. Oh, salah nih. Gimana ya nih? Pagetnya kita pindah sini. Get. Kemudian di sini kita tambahkan get juga. Sorry.
Gate-nya ada di belakang harusnya. Ctrl X. Transaksi where date. Nah, oke, sudah 45 ya untuk transaksi hari ini. Kemudian di bagian total pesanan ini kita tinggal tampilkan count-nya aja. Berarti today count. Oke, satu pesanan. Kalau kita tambah transaksi baru misalkan 1, 2, nah, meja 3, 70.000 kita simpan. Ini ada 2 transaksi, kita lihat lagi 2 transaksi 115. Ya, sudah benar ya. Oke, kemudian kita buat shortcut untuk menampilkan pesanan yang belum selesai statusnya. Jadi di bagian home, yang di bagian create kita collapse dulu, kemudian kita buat tambah baru di sini, table wrapper. Kemudian ada class table. Kemudian dalamnya ada t-head, th, kemudian apa ya, nomor dulu, kemudian keterangan. Ini nanti untuk meja berapa. Kemudian total harga, total bayar, gitu ya. Kemudian th, status. Kemudian kalau ada nama customernya, kemudian t-body, nanti kita for each dari sini. Kita lihat dulu ada nomor, lalu keterangan. Kemudian ada customer, nama customernya nanti, kemudian total bayar sama statusnya. Oke. Kita buat dulu datanya. Kita kasih tanggal deh di sini. Tanggal. Oke. Kita buat satu variabel baru lagi di sini. Transaksi. Nanti di sini kita nampilin dengan statusnya yang belum done ya. Berarti transaksi where done sama dengan false. Oke. Kita ubah jadi datas. Kemudian kita for each di sini. Datas jadi data, kemudian tr, td, data id, kemudian ada created at, div for humans, kemudian ada deskripsi, customer name, kemudian ada price, number format, kemudian ada toggle. Kita ambil toggle-nya dari transaksi indeks saja. Ini ada input toggle-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini.
variabel transaksi ini nggak ada, berarti kita ganti jadi data. Where. Oke. Sekarang kita duplikat aja atau copy yang dari index, transaksi index, yang to golden ini kita copy, kita bawa ke home. Kita refresh, kemudian kalau kita cek, nah statusnya sudah berubah. Tapi ini masih apa ya? Masih salah ini. Harusnya yang 45.000 tadi yang status ceknya selesai. Nah, kita refresh dulu. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu artinya kita belum menambahkan wire key. Fungsinya wire key ini sebagai key yang bersifat unik untuk iterasi atau perulangan gitu di dalam LiveWire. Data ID. Sekarang coba kita buat transaksi baru, misalkan ini matcha latte dan es teh, misalkan ini meja nomor 4, kita pilih customernya, misalkan ini, kita simpan, kita kembali ke dashboard. Nah, di sini kalau kita ubah statusnya yang 30, yang 70 dulu biar kelihatan nanti 70, kita cek. Nah, 70-nya hilang, 30-nya statusnya seperti yang seharusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penyelesaian dari web ini. Jadi kita mau supaya aplikasi ini bisa responsif gitu. Ini kalau kita buka di tampilan HP, statusnya ini masih berantakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke home lagi. Kemudian di bagian grid ini kita tambahkan MD. MD ini maksudnya medium ukuran layarnya. Jadi kayak ukuran apa ya? Mungkin tablet ya. Coba kita lihat keterangannya di tailwindcss.com. Itu ada di mana, screen size. Nih, kalau MD itu ukuran laptop ya, biasanya laptop kecil 678. Kalau screennya SM dia termasuk tablet dan HP. Kalau yang LG atau large, ini ukuran laptop lumayan, mungkin 14 atau 15 inch. Kalau XL ini mungkin ukuran TV. Kalau 2XL ya ukuran yang di atasnya lagi, seperti itu. Nah, ini di halaman dashboard pendapatan bulan ininya ini statnya, summary-nya. Ini jaraknya kan masih terlalu jarang nih. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita ubah di sini jadi 2 misalkan. Nah, ukurannya pas lah 2 ya. Tapi kalau kita besarkan layarnya jadi sempit gini, kurang bagus kelihatannya. Kita tambahkan di sini. Jika ukuran layarnya MD, maka gapnya 6.
Nah, seperti ini. Kita balik ke tampilan HP seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian input transaksi. Wah, ini juga berantakan ya. Sekarang kita masuk ke transaksi action. Sama kita tambahkan di bagian atas, di bagian grid. Jika medium, dia akan jadi 2, tapi defaultnya dia 1 ini. Oke, bagian sini sudah. Kemudian ke menu makanan. Sekarang kita ke bagian pencarian sama tombol tambahnya. Itu ada di menu, di index. Di sini flex, kita tambahkan flex kolom. Di ini, kemudian kita beri gap dulu, gap jaraknya 2. Tapi kalau kita lebarkan jadi seperti ini. Sekarang kita ubah. Kalau dia layarnya medium, dia flex flex row, directionnya ke row seperti ini. Oke, selanjutnya ke data customer. Sama, ini tinggal kita copy aja. Di customer index, Ctrl V. Oke, kemudian di riwayat transaksi sama juga, tinggal kita tambahkan kelasnya, kelas flexnya tadi. Oke, edit profil sudah baik-baik aja, dan logout, halaman index juga halaman login juga baik-baik aja. Oke, kemudian yang kurang itu di bagian navbar. Kalau kita dari sini, kita klik di sini, masih 0. Sekarang kita buka di navbar. Di sini A-nya kita tambahkan href route transaksi.create. Oke. Ketika kita klik, simpan, selesai. Jadi kalau di sini kita klik simpan, di sini masih belum ada border merahnya. Caranya kita akan menambahkan kelas di mana itu? Di sini di card body. Nah, ini kita ubah, kita ganti jadi form.items karena sudah dicek di transaksi formnya ya. Di sini items. Jadi validasinya bukan dari validate ini, tapi ini kita hapus saja. Sudah diwakilin sama validasi yang di sini. Oke, sekarang kita simpan, klik simpan. Oh, masih belum muncul. Di bagian app CSS, ini di sini kita kelompokkan ya berdasarkan layernya. Ini ada base sama komponen. Pertama kita buat dulu untuk layer base. Kemudian yang biru-biru, yang nama tag kita tempatkan di base. Kemudian untuk yang kelas-kelas tambahan seperti ini kita pindahkan ke layer components.
seperti ini. Dan nah ini sudah muncul ya. Oke. Kita klik di sini langsung. Oke. Berarti ini tandanya ini harus diisi dan ini juga harus diisi. Oke, sekarang di bagian harga ini harganya malah jadi hilang merahnya. Oh, di sini kita ubah jadi form.items. Simpan. Nah, ini sudah merah. Tabelnya merah, text area merah. Oke, kemudian di customer, di sini kalau misalkan terlalu panjang, nanti jadi apa ya? Jadi terlalu ke samping gitu. Contohnya ini kita tambahkan, nah jadi bisa ke samping. Di sini kita bisa pakai limit string dari Laravel di data customer-nya ya. Customer index. Di sini kita tambahkan str limit. Sudah. Kemudian mau berapa karakter panjangnya? Misalkan 50. Nah, jadi kalau lebih dari 50 karakter dia akan ada elipsisnya. Di riwayat transaksi di sini kita tambahkan RP biar lebih enak dilihatnya. Itu ada di transaksi index. Kita tambahkan RP. Kemudian yang di dashboard juga kita tambahkan RP. Di dashboard di home tambahkan RP. Oke. Oh, yang perlu lagi di sini di .env ya. Di bagian ini di app URL ini disesuaikan sama lokasi domainnya teman-teman. Kalau misalkan di portnya 8000, di sini tulisnya 8000 juga. Karena di sini saya bukanya dua project ya, yang project contoh sama project yang kita kerjakan sekarang. Yang project yang lama itu di 8000, yang kita kerjakan sekarang di 8001. Teman-teman sesuaikan sama yang dikerjakan sekarang. Sekarang kalau kita refresh, karena dia 8000, jadi nggak muncul gambarnya. Di sini saya ubah jadi 8001. Seperti itu. Oke, sekian tutorial kita ngoding bersama untuk membuat post cafe. Ini bisa disesuaikan sama contoh kasus teman-teman semua sekalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, bisa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.